Halo rekan semuanya, salam olahraga. Kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan gambaran konkret mengenai apa perbedaan antara SSB dengan akademi dan diklat. Ini sekaligus menjawab pertanyaan banyak rekan-rekan semua mengenai cara daftar SSB itu gimana. Kemudian agar bisa masuk diklat itu bagaimana, cara daftar akademi gimana? Dan ini akan dijawab dalam video kali ini yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang Anda jika rekan sudah menyimak semua video sebelumnya mengenai proses menjadi pemain sepak bola yang merintis dari SSB sampai pro. Jika belum melihat videonya bisa lihat di bagian atas di sini, nanti akan muncul menunya di sini. Dan sekaligus ini adalah lanjutan dari video sebelumnya juga mengenai usia ideal menjadi pemain sepak bola dari SSB sampai dengan pro. Bagi yang belum melihat videonya juga bisa melihat di bagian atas ini. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah rekan-rekan ajukan di kolom komentar di video-video sebelumnya, saya akan buatkan rangkuman supaya lebih mudah dipahami semua kalangan, baik yang baru memulai, sudah memulai, atau mungkin sudah mulai masuk ke level yang lebih bagus. Ini adalah tabel rangkumannya yang bisa rekan-rekan semua simak dari nomor 1 sampai nomor 4 mengenai apa bedanya SSB, akademi, dan diklat, bagaimana cara masuknya, pesertanya siapa, cara daftar gimana, dan tujuannya apa. Yang pertama adalah mengenai di sini adalah SSB ya. Untuk SSB ini pesertanya siapa saja boleh ikut, tidak ada seleksi. Tapi SSB ini ada yang ada biaya SPP-nya, ada yang tidak ada, itu tergantung kepengurusannya. Itu untuk SSB. Untuk SSB cara daftarnya itu mudah, tinggal registrasi atau bisa menemui langsung ke pengurus atau pelatih. Nanti di sana akan diberi rincian apa yang harus dibiayakan di sana, seperti ada seragamnya, ada bolanya, ada iuran bulanannya. Tapi sekali lagi SSB ini fleksibel, belum seketat akademi. Kemudian SSB itu tujuannya sebenarnya untuk pembentukan pemain. Jadi SSB ini sebenarnya adalah sekolah sepak bola dan dia bukan klub yang beranggotakan pemain-pemain seleksian, itu bukan. Tapi kebanyakan SSB sekarang memang sudah punya tim sendiri yang biasa digunakan untuk sparring. Nah, untuk sampai sini, bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan atau bahkan punya masukan ataupun input dan saran mengenai perbedaan SSB Academy dan Diklat dari 4 aspek ini, bagi yang mungkin punya pengalaman atau sudah lebih tahu bisa memberikan komentarnya, silakan bisa diisi di komentar, tidak masalah. Di sini kita semua sama-sama belajar. Kemudian yang berikutnya akademi. Akademi itu pesertanya siapa? Akademi itu pesertanya adalah peserta seleksi. Pemain di sini diseleksi. Karena di akademi itu tidak ada biaya SPP. Yang paling utama di akademi adalah pemain diseleksi benar-benar sesuai dengan kriteria yang sedang dibutuhkan. Jadi cara mendaftarnya cukup dengan registrasi, ikuti seleksinya, kemudian masuk. Tujuan utama dari akademi adalah agar pemain yang tadinya sudah dibentuk di SSB ini bisa matang bermain secara tim, itu di akademi. Dan biasanya akademi ini adalah turunan dari klub sepak bola yang sudah pro, bisa dari Liga 1, 2, atau 3. Dia biasanya punya akademi yang digunakan untuk menyaring pemain-pemain seleksi atau pemain pilihan yang nanti diikutkan ke level permainan profesional, dan pemain ini nanti mendapatkan penghasilan atau gaji secara profesional. Makanya akademi seleksinya lebih ketat biasanya seperti itu. Sekali lagi kalau ada yang punya input silakan masuk di kolom komentar. Kemudian yang terakhir di sini diklat ya, ada yang tanya juga supaya bisa ikut diklat itu caranya gimana. Sebenarnya untuk mengikuti diklat ini tidak perlu mendaftar, tidak perlu melakukan registrasi, asalkan Anda punya jam terbang tinggi, sudah mengikuti banyak pertandingan sepak bola di berbagai kelas dari ASCAP, ASPROF ataupun event-event resmi yang dikeluarkan oleh PSSI.
Itu nanti di sana biasanya ada tim pencari bakat. Jika Anda dilihat punya potensi saat mengikuti berbagai event, turnamen, pertandingan resmi itu dinilai bagus, otomatis Anda nanti akan dapat panggilan untuk mengikuti diklat. Itu seperti itu pesertanya. Jadi pesertanya di samping seleksi dipilih lebih ketat karena diklat punya tujuan untuk prestasi yang lebih tinggi. Diklat tidak ada biaya, itu tidak seperti SSB atau kelas-kelas yang lainnya, tapi kalaupun ada itu ya fleksibel tergantung kebutuhannya ke depan dan tergantung kepengurusannya. Dan sampai di sini kalau ada yang punya input silahkan masuk di kolom komentar. Sekali lagi kita semua di sini sama-sama belajar. Cara daftar diklat tadi sudah dijelaskan, tidak perlu mendaftar karena akan dipantau atau diseleksi, dipilih oleh tim pencari bakat. Kemudian tujuan diklat itu apa? Tujuan diklat jelas untuk meraih prestasi di level yang lebih tinggi, yang lebih pro dan yang lebih formal di sini. Event-event resmi yang diadakan ASKAP atau ASPROF itu biasanya akan membutuhkan diklat khusus yang nantinya dimasukkan ke seleksi untuk timnas. Itu di diklat itu seperti itu. Dan itulah beberapa aspek penting perbedaan antara SSB, akademi, dan diklat. Ya, bagi Anda yang punya saran, punya masukan bisa masuk kolom komentar. Juga bagi Anda yang punya pertanyaan silakan, tidak masalah. Di sini sama-sama belajar biar nanti rekan-rekan atau teman-teman yang sekarang ini sedang merintis ingin menjadi pemain sepak bola dengan memahami mengenai proses bagaimana menjadi pemain sepak bola, terusan usia ideal untuk mulai menjadi pemain sepak bola dengan tahu perbedaan-perbedaan ini. Jadi nanti teman-teman yang merasa sudah punya bakat sepak bola bisa disalurkan dalam jalur yang tepat. Umurnya ideal pada saat umur golden age sudah bisa punya prestasi di level pro. Itu yang bisa menjadi harapan saya dan rekan-rekan semua, teman-teman yang tentunya ingin menjadi pemain sepak bola yang tentunya syukur bisa punya karir sampai level pro sehingga punya income dari sana. Sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai perbedaan ini semua dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah masuk di kolom komentar di video-video sebelumnya. Sementara itu yang bisa disampaikan, jangan lupa ya teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe biar ada update terbaru bisa langsung tahu. Sementara itu yang bisa disampaikan, sebelum dan sudahnya terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat beraktivitas, semoga berhasil.